Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, salam keren untuk kalian, bro and sis di seantero jagat, kanal YouTube Parin Online dalam acara Tongkrongan Gado-Gados Santapan Rohani Pesantren Online bersama Al-Faqir ila rahmati rabbil ghafir Faridin Imron Sadi. Wow, keren. Semangat 18. Oke. Yes. Alhamdulillah. Amin. Guys, kita sebelum ngaji kita bersolawat dan bersenandung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Allahumma salli 'ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Barang rajin ngaji jadi orang pintar, rajin berjamaah jadi orang benar. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Guys, kita akan belajar mengenai sholat jamak dan sholat qashar. Sholat jamak yaitu sholat yang dua sholat dan dua waktu digabung menjadi satu waktu. Pasangannya yaitu sholat zuhur sama sholat asar dan sholat maghrib sama sholat isya. Kalau sholat zuhur digabung dengan sholat asar atau sholat maghrib digabung dengan sholat isya, dilaksanakan di waktu sholat zuhur dan di waktu sholat maghrib, itu dinamakan sholat jamak takdim. Pelaksanaan sholatnya sama seperti sholat aslinya, cuma waktunya yang digeser. Kalau sholat zuhur dengan sholat asar dilaksanakan di waktu asar, sholat maghrib dan sholat isya dilaksanakan di waktu isya, maka dinamakan sholat jamak takhir. Pelaksanaan sholatnya sama, guys. Lalu ada lagi sholat zuhur sama sholat asar dilaksanakan di waktu zuhur dan dipotong 50%, yaitu 4 jadi 2. Namanya qashar. Qashar itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya ringkas. Berarti dari 4 diringkas menjadi 2. Kalau sholat qashar itu zuhur dan asar dilaksanakan di waktu zuhur, maka disebutnya adalah sholat qashar jamak takdim. Atau maghrib dan isya dilaksanakan di waktu maghrib, yaitu sholat qashar jamak takdim. Dibalik, sholat zuhur dan sholat asar dan diringkas dilaksanakan di waktu asar, maka disebut qashar jamak
takhir, maghrib dan isya dilaksanakan waktu isya disebut dengan qashar jamak takhir. Guys, bro and sis di Santero Jagat kanal YouTube Arin Imron Online itu lalu kita melaksanakan sholat tersebut. Mengapa demikian? Guys, bro and sis, kita paham bahwa sholat itu hukumnya fardu ain dan sama sekali tidak bisa digantikan dengan yang lain. Maka sholat dalam kondisi situasi apapun harus dilaksanakan. Adanya jama dan qashar merupakan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan rukhsah. Kenapa? Karena Allah menghendaki kita mudah. Allah menghendaki kita senang. Allah menghendaki kita suka melaksanakan perintahnya itu. Dalam hal ini dikuatkan oleh Allah, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki sesuatu yang mudah dan tidak menghendaki sesuatu yang susah. Bahkan dalam sabdanya Rasulullah menyatakan, inna dina yusrun, sesungguhnya agama ini adalah agama yang mudah. Bro and sis di Santero Jagat channel YouTube Pak Arin Imron. Nah, kemudian kepatuhan kita kepada Allah nggak boleh gara-gara perjalanan jauh kemudian tidak melaksanakan sholat, gara-gara sakit tidak melaksanakan sholat. Itu tidak harus dilaksanakan. Adapun syarat-syarat sholat jamaah, yang pertama syarat jamaah takdim. Syarat sholat jamaah itu yang pertama adalah perjalanannya sejauh minimal menurut pendapat kebanyakan ulama adalah 81 kilo atau sampai dengan 83 km perjalanan. Itu boleh dilaksanakan jamaah qashar. Dalam hal ini Allah sampaikan, wa idza darabtum fil ardi an taqsiru minas shalah. Apabila kalian melakukan perjalanan dalam di muka bumi ini, maka hendaknya diringkas sholatnya. Itu tapi ada yang mengatakan 138 km. Nah, kita mengambil yang menurut kita mana bisa dilakukan. Boleh 81, 83 atau 138. Yang pertama itu perjalanan jauh. Yang kedua, syaratnya adalah perjalanannya adalah perjalanan yang mubah, perjalanan yang bukan maksiat. Emang ada perjalanan maksiat? Ada. Emang ada perjalanan mubah? Ada. Perjalanan mubah itu contohnya bisnis, itu perjalanan mubah. Silaturahmi, perjalanan mubah. Lah memang kalau perjalanan maksiat ada. Contoh, kita mau perjalanan dari Jakarta ke Cirebon, tapi mau judi umpamanya, atau mau mabuk-mabukan, sesuatu yang maksiat, itu tidak boleh. Sholatnya di qashar atau di jamaah. Nah, perjalanan mubah, maka itu boleh. Guys, bro and sis, kemudian kita melaksanakan sholat jamaah takdim. Sholat jamaah takdim syaratnya yang pertama adalah tadi perjalanannya, yaitu perjalanan yang mubah. Kedua, perjalanannya itu ketika sholat dilaksanakan masih dalam perjalanan. Sholat zuhur dan sholat asar, melaksanakan sholat asar di waktu sholat zuhur itu waktunya masih ada. Melaksanakan sholat maghrib dan isya di waktu maghrib, perjalanannya masih berjalan, belum sampai tempat tujuan. Itu syarat-syaratnya. Yang selanjutnya, ketika sholat maghrib itu meniatkan sholat isya. Ketika sholat zuhur meniatkan sholat
asar, itu salat jamak takdim. Maka pertama, jamak takdim itu perjalanannya adalah perjalanan mubah, dimulai dalam sholat yang pertama, kemudian niat melaksanakan sholat jamak di sholat yang pertama, dan kemudian berturut-turut sholatnya, tidak boleh disela, tidak boleh jeda, umpamanya zikir dulu atau umpamanya sholat sunnah dulu, tidak boleh, dan perjalanannya masih berlangsung. Ulangi, dimulai dari sholat yang pertama, kemudian niat melaksanakan sholat jamak takdim, kemudian tidak disela-sela alias berturut-turut sholatnya, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, tidak boleh ditengahi oleh sholat sunnah atau zikir, dan masih dalam perjalanan. Itu jamak takdim. Untuk jamak takhir, yaitu tinggal menambahkan bahwa niat jamak takhir di waktu sholat yang pertama. Contoh, jamak takhir untuk zuhur dan asar, maka niat sholat asarnya waktu sholat zuhur. Kalau di waktu sholat zuhur tidak mau berniat melaksanakan sholat asar di waktu zuhur, maka sholat zuhurnya tidak bisa dijamak. Maghrib dengan isya, niat sholat isyanya di waktu maghrib. Kalau kelewat nggak bisa dijamak. Itu. Dan perjalanannya ketika melaksanakan sholat masih ada waktu di perjalanan, tidak sudah sampai tempat. Bro and guys and sis di channel YouTube online Aridin, ini penjelasan bagaimana kita melaksanakan sholat jamak qashar menurut ajaran agama kita, Islam yang kita cintai. Demikian, semoga bermanfaat. Kita bisa praktek. Dengan praktek-prakteknya, insya Allah kita buatkan praktek sholat-sholatnya dengan sesuai kemampuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.